Ustaz, ana qadarullah menjadi saksi transaksi ribawi berupa penandatanganan asuransi konvensional. Ana mengantar berkasnya untuk ditandatangani oleh pengaju. Apa ana berdosa dan apa ana termasuk atau sama saya seperti yang menandatanganin? Sudah saya bilang, akhi, semua dosa yang kita lakukan tidak mungkin kita mengatakan tidak. Kira-kira apa jawaban saya lebih tepat buat antum yang bertanya nih? Apakah saya mengatakan Anda tidak terlibat atau Anda terlibat? Jelas terlibat, gitu kan? Jelas terlibat. Ustaz, saya cuman punya kios, ya, supermarket, minimarket kecil, lalu ada pedagang bir datang nawarin kulkas gratis, taruh. Saya nggak buat apa-apa, saya nggak minta, nggak apa, datang sendiri. Dosakah saya, Ustaz? Dosa. Ada seorang wanita naik di mobil, minta tolong diantar tetangga Anda. Ternyata dia bilang, saya mau pergi zina. Saya nggak buat apa-apa, saya nggak panggil dia, cuma minta tolong, saya tolong, kesian, saya antar ke tempat zina. Jadi semua ada, gitu ya, dosa. Nah, itu dosa kan? Itu bukan berarti Anda kita pojokkan, bukan. Tapi memang itu dosa dalam Islam. Itu kan, dan orang seperti saya nggak mungkin mengatakan karena orang dekat misalnya atau saya kenal ataupun anak saya sendiri lalu saya mengatakan tidak, nggak apa-apa, enggak. Waktu ada seorang wanita bernama Fatimah dari Mekah, ya. Ini Makhzumiyah kalau tidak salah, suku yang terkenal di Mekah, mencuri di Madinah. Tradisi orang-orang Mekah dulu kalau ada yang mencuri, itu kalau pejabat-pejabat nggak dihukum, gitu kan? Nah, karena mereka baru masuk Islam di tahun 2 Hijriah, sebelum kalau nggak salah perang Badar terjadi ini. Kemudian berdiri beberapa sahabat diskusi gimana nih? Ini Fatimah Makhzumiyah ini terkenal nih, orang terhormat. Kita dulu di zaman jahiliyah di Mekah nggak pernah hukum orang terhormat. Coba deh kita lobby ke Nabi SAW. Dicarilah orang yang paling dekat dengan Nabi, ditemukan Usama bin Zaid. Jadi ayahnya ini Zaid bin Harithah dikenal dengan anak angkatnya Nabi dan dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi. Dan Usama bin Zaid anaknya diberikan julukan Ibnu Hibbin Nabi SAW, gitu kan? Anak kekasih Nabi SAW. Jadi memang Nabi cinta sama dia. Masuklah Usama mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah Makhzumiyah, orang terkenal gini-gini, mencuri, maafin dia. Nabi SAW nggak jawab. Naik ke atas mimbar, salat tahmid dan salawat lalu berkata begini, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ada seseorang yang terhormat mencuri lalu kalian ragu menerapkan hukum Allah padanya. Demi zat yang aku ada di tangannya, genggamannya, Allah, demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad, Fatimah anak saya mencuri, saya potong tangannya. Jangankan dia, ya, anak saya sendiri saya akan potong. Hukum Allah berlaku, gitu kan? Saran saya, Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan Anda taubat, dan jangan ulangin. Satu hal juga ikhwah akhwat sekalian. Saya sudah sering sarankan di pengajian saya nih, jangan pernah takut dengan rezeki. Anda kerja di sebuah tempat haram. Ustaz, saya kalau berhenti saya nggak tahu mau berikan makan diri saya apa, keluarga saya apa. Subhanallah. Ya. Sekali lagi kita terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Tadi kalau saya tidak nikah sama orang ini saya gila. Kalau saya tidak kerja di sini saya nggak bisa makan. Kenapa? Anda waktu bayi di rahim ibu Anda nggak pernah pikir makan dari mana? Pernah tanya nggak? Makan dari mana? Waktu kita kecil korek-korek ayah kita, ibu kita beliin mainan, beliin baju, kita nggak pernah tahu dari mana uang mereka dapatkan. Kenapa? Sekarang sudah jadi sarjana ketakutan rezekinya, gitu kan? Pindah, akhi, cari kerja tempat lain. Allah SWT memberikan rezeki semut yang ada di lubangnya. Anda orang beriman pada Allah, lu takut, kenapa bisa? Nabi SAW menjamin dalam hadis riwayat Muslim, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan lebih baik untuknya. Jelas itu, harus yakin, gitu kan? Tidak boleh seorang mukmin itu punya pelimplang, nggak punya prinsip. Harus tahu, orang yang berdosa pasti dihukum, orang yang beramal soleh pasti diberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah itu yang memberikan rezeki semuanya di alam semesta. Lalu kita ketakutan kenapa? Biasa teman-teman kita terlibat seperti ini karena dia takut keluar kerja dari situ, ya kan? Terus terlilit di masalah hal-hal yang mengharamkan dirinya tadi. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai imunisasi untuk bayi? Saya beberapa waktu lalu, waktu anak-anak saya yang pertama lahir, saya sempat imunisasikan memang. Waktu itu saya berjalan umumnya seperti orang-orang. Sampai saya menemukan sebuah majalah. Majalah itu judulnya apa ya? Teman-teman juga ya, saya tahu yang menyusun salah satu teman juga tamatan Madinah. Majalah cukup besar. Kalau antum pernah lihat ya, dia memang khusus bicara masalah pengobatan-pengobatan gitu kan. Saya lupa judulnya, subhanallah. Ada banyak tersebar di mana-mana. Dia memang agak beda sedikit. Mungkin ukurannya 4 kali buku inilah majalahnya itu, agak besar, tipis dan berwarna bagus gitu. Di situ saya baca masalah imunisasi. Ini yang saya baca ya. Dan itu diangkat banyak pendapat-pendapat dokter-dokter juga gitu. Bukan cuma sekedar dari kalangan para ulama yang diangkat, tapi dari para dokter. Ternyata memang diantara hal-hal yang mengkritik saya, sampai akhirnya 2 anak saya yang terakhir saya nggak imunisasikan sama sekali. Alhamdulillah, dan dalam keadaan sehat gitu. Ternyata di situ diangkat imunisasi itu kan sebenarnya definisinya satuan bakteri gitu kan, yang sengaja memang disatukan, kemudian dibahasakan, ditanda kutip disterilkan, kemudian disuntikan ke bayi untuk membangkitkan kekebalan tubuhnya.
Lalu dokter-dokter ini membahasakan bagaimana bisa ditangkap secara akal sehat. Tubuh yang lahir mungil, baik, sehat, disuntikin bakteri. Alasannya untuk bisa memberikan kekebalan tubuh. Nggak nyambung, gitu kan? Semestinya nggak nyambung gitu. Dan di situ ternyata itu dari sisi medis ya. Dari sisi agamanya ternyata memang dari awal dipelajari terus ini sesuai informasi itu ya. Ternyata memang yang membentuk ini adanya program-program dari orang-orang Yahudi yang memang mereka maunya menyebarkan bakteri-bakteri tertentu untuk anak-anak muda anak-anak bayi di Palestina, di negara-negara Islam dengan melumpuhkan mereka kan gitu, membuat anak-anak bayi perempuannya tidak mudah melahirkan nanti, bisa mandul sehingga mempengaruhi pada keturunan-keturunan mereka sampai pada itu. Sisi yang lain, sisi ekonomi, memang mereka mau menjual. Ini kan program raksasa, program perusahaan-perusahaan besar yang ditawarkan ke negara. Kalau kayak Indonesia 250 juta jiwa diimunisasi semua, satu imunisasi saja dibeli satu botol suntik misalnya oleh pemerintah kita 10 rupiah saja kali 250 juta orang, gitu kan? Berapa banyak itu keuntungannya, gitu kan? Sampai sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan obat juga di beberapa universitas ya di dunia ini dan fakultas kedokteran secara khusus itu mereka bekerja sama. Jadi pada saat kalau dulu dokter-dokter itu diajarin cara meracik obat misalnya. Sekarang ini sudah banyak yang masuk pintas, gitu kan? Perusahaan-perusahaan masuk mempromosikan obatnya dengan menawarkan kurikulum misalnya atau mempromosikan kepada seorang profesor, lalu nanti akhirnya diringkaskan, gitu kan? Jadi nanti dokter ini nggak usah capek deh, nggak usah racik obat, udah, ini nama obatnya ini. Kita tahu sekarang kan dokter itu didatangi oleh banyak sales-sales kan gitu. Kemudian dikasih penawaran, dapat mobil lah, dapat kunci inilah. Ipar saya dokter THT, adik saya 2 orang itu dokter, ibu saya dokter, satu keluarga banyak dokter gitu. Jadi sering di klinik di rumah sakit ayah saya di Makassar didatangin sales-sales itu yang nawarin TV, yang nawarin motor, yang nawarin ini, yang penting obatnya diambil, nggak penting masalah kualitas. Jadi akhirnya jadi komersial nih masalahnya. Orang sembuh nggak sembuh karena dia teriming-iming dengan hadiah, ini aja minum obat ini, kan gitu, dan seterusnya. Ini kan akhirnya sudah keluar dari janji yang sebenarnya yang semestinya bisa terjadi. Allahu alam. Tapi ini yang saya tahu ya. Kalau antum memang punya informasi yang lain, ini sebatas saya sebagai manusia Khalid Basalama saja yang sedang duduk di depan antum ini, yang punya waktu juga sama 24 jam seperti antum, cuma punya 2 mata, 2 kuping, terbatas. Ya bisa saja antum dapat informasi yang lain. Kalau saya pribadi memang sudah tidak imunisasi anak saya. Karena saya sudah mendapatkan data-data seperti itu, gitu kan, yang saya temukan. Allahu a'lam. Bagaimana bila terjadi ikhtilat di dalam kendaraan umum, apalagi sampai bersentuhan kepada yang bukan mahram? Mohon penjelasannya. Ikhtilat itu ya, yang diharamkan dalam agama Islam adalah laki-laki dan perempuan berdua. Yang diistilahkan lain khalwat, kan gitu. Kalau kita lagi di pasar, lagi di jalan, kendaraan umum, nggak ada unsur dosanya di situ. Kecuali antum sengaja lihat perempuan sana sengaja dempet-dempet ke sana, gitu kan? Nah itu lain. Innamal a'malu binniyat, niatnya begitu, gitu kan? Tapi insya Allah saya yakin kalau ikhwan dan akhwat kita sudah paham agama, pasti mereka kalaupun sampai masuk ke kendaraan umum ini, gitu kan? Kemudian mereka memang mendapatkan sisi yang bisa lebih aman, maka mereka bisa cari di posisi, saya yakin gitu. Dan pastinya begitu. Kalau memang Allah berikan kelebihan rezeki, bisa Anda punya kendaraan sendiri, alhamdulillah, motor misalnya, atau ada kelebihan rezeki bisa naik taksi misalnya sehingga lebih profesi, gitu kan? Dan sesuatu itu lebih baik. Ya Allahu a'lam, setahu saya. Jadi mungkin kalaupun darurat memang tidak bisa lagi, uang saya pas-pasan begitu dan saya naik di kendaraan, tidak ada niat sama sekali unsur itu, kemudian tiba-tiba naik ramai dan saya tersentuh, kita tidak ada niat apa-apa, tidak bisa pindah, ya itu tidak ada niatnya, tidak ada maksud di situ kan. Bagaimana hukumnya seseorang yang membaca Al-Quran tapi tidak lancar atau belum hafal tajwidnya? Bukan belum hafal tajwidnya, mungkin belum bisa tajwidnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia menguasain dengan tajwidnya, bacaannya benar, maka dia bersama dengan para malaikat kedudukannya. Siapa yang membaca Al-Quran sementara dia yatata'ta dalam bahasa hadisnya, terputus-putus, sulit ngucapinnya, tapi tetap baca, falahu ajran, dia akan mendapatkan 2 buah pahala. Artinya malah dianjurin, tidak ada masalah. Sambil belajar, sambil baca, jangan tunggu tajwidnya bagus baru baca Quran, enggak, gitu kan? Bahkan dalam metode menghafal Quran itu yang sedang dikembangkan di Timur Tengah, dan itu memang dari zaman dulu ya. Ada banyak anak-anak kecil sebelum bisa membaca sudah hafal Quran, karena hafalan diberikan di kupingnya. Dia hafal tuh, tapi dia belum bisa baca. Itu terjadi, kan gitu. Jadi nggak ada masalah menghafalkan, kemudian membaca semampunya, tapi jangan biarkan diri kita terus dalam kondisi itu ya. Artinya coba kita memperbaikin. Tapi yang jelas hadis ini kalau dia baca kesulitan, maka tetap karena dia ingin baca Quran diberikan 2 buah pahala. Tapi kalau dia mahir, maka bersama dengan safarati kiramin barara, atau sama dengan para malaikat kedudukannya. Bagaimana hukum beasiswa yang berasal dari bank konvensional? Bila sudah terlanjur menggunakannya karena kejadian beberapa tahun yang lalu, bagaimana cara membersihkannya? Sama aja jawaban saya. Sama aja. Kalau gini loh, kalau saya tidak pakai, kenapa? Kan gitu. Saya kan sering bilang gitu. Kalau saya tidak ikut sama teman saya ke bar, kenapa?
Jadi kalau dosa itu, sesuatu dosa kalau Anda terpengaruh untuk melakukannya, gitu kan? Tanya diri Anda, kalau saya tidak melakukan kenapa? Kalau saya tidak terima beasiswanya kenapa? Kita tidak jadi orang bodoh kok, masih banyak jalan lain, gitu kan? Masih banyak, bukan berarti kalau saya tidak sekolah di sana saya jadi orang bodoh, enggak. Alhamdulillah semua bidang yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, yang ada di luar negeri, di Indonesia ada. Cuman orang kadang-kadang tren-trenan nih, kena keluar negeri, gitu kan? Kena keluar negeri, padahal sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Kalau sudah terlanjur Allahu alam, seperti saya bahasakan tadi masalah orang terlanjur KPR, orang terlanjur terlanjur riba, Anda taubat kepada Allah. Kalau Anda bisa berlepas diri dari situ, gitu kan? Dalam arti kata memang beasiswa saya sudah dibayar dari setahun yang lalu. Berapa beasiswanya, ada kelebihan rezeki, kita kembalikan saja ya uang itu supaya murni ya. Seperti pernah saya diminta ceramah di salah satu masjid, tapi masjid itu dibangun dari uang riba. Nah, saya berhentiin, saya nggak mau ceramah di situ, saya bilang. Lalu kemudian dia bilang bagaimana solusinya Ustaz? Saya bilang berapa dulu dibayar uang riba di masjid ini? Waktu bangun awal, berapa tahun yang lalu? 12, 15 tahun yang lalu, sekitar 50 juta. Ada kas masjid nggak sebesar itu? Ada Ustaz, keluarin. Sedekahkan, niatkan membebaskan masjid dari uang riba itu. Maka sudah halal bangunannya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita sudah terlanjur beasiswa setahun, maka berapa kira-kira? Setiap bulan dikasih misal 1 juta. Kali 12 berarti 12 juta, kita punya dana, kembaliin aja ke bank sana, maaf saya nggak bisa lanjutin beasiswa Anda, karena nanti siapa tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang datang, konsumsi dosa, konsekuensi dia minta kita nanti mengabdi kerja di situ, kembali lagi ke masalah riba, ini uangnya saya kembaliin, saya nggak bisa lanjutin, kan gitu, selesai. Kalau dia bilang, udah nggak apa-apa deh, nggak usah kalau gitu, ya sudah, falakum ru'usu amwalikum, kalian sudah tinggal kembali ke pokok, ya, ke pokok milik kita, sudah selesai, yang lalu sudah berlalu, kita tinggal lanjutin. Jadi lebih bagus kalau kita bisa kembalikan uang itu walaupun dengan cara cicil dan kita berhentikan, selanjutnya kita bayar dengan izin Allah. Ada satu hal yang di Indonesia mungkin belum dilakukan ya, saya lihat kalau di Saudi itu sangat kental sebenarnya. Jadi teman-teman kita mahasiswa yang memang harus sekolah dan bayar gitu. Mereka membentuk tim dari teman-teman ini, kemudian mendatangi orang-orang muslim yang mampu. Orang-orang muslim yang mampu dari pengusaha-pengusaha, kemudian dijelaskan gitu kan. Sama lah kalau kita lagi ajukan proposal masjid, tapi ini proposal beasiswa misalnya. Itu insya Allah ada saja gitu, orang yang mau membiayai, mudah-mudahan gitu. Ya, dibiayai sekolahnya asal memang itu bermanfaat, saya yakin insya Allah akan mudahkan. Kalau di Saudi itu cukup banyak, bahkan hampir semua pengusaha itu punya anak-anak yang dibeasiswakan oleh mereka. Ya. Apa benar tidak ada imam kedua dan seterusnya dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri? Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu ya umum saja, tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat, kalau jemaah pertama sudah selesai, jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini, kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang bersolat berjamaah, datang yang lainnya buat lagi jemaah sebelah sana, datang yang lainnya sholat lagi di sebelah sana, ini nggak boleh. Jadi kan ini tidak boleh, ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ. Nah, gitu. Itu yang boleh, itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh 2 imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Bagaimana hukumnya jika saya masuk yayasan bunga Kamboja? Mohon maaf, saya tidak tahu yayasan apa ini. Ya? Pemakaman. Seperti apa itu? Apa pengurusan jenazah? Ada sesuatu yang melanggar syar'i? Jenazah. Baik, apa masalahnya? Kalau masuk ke yayasan kemudian mengelola jenazah muslim sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau di situ ada pengelolaan jenazah umumnya termasuk orang non muslim, maka berarti tidak boleh. Atau misalnya pengelolaan kuburan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i, banyaknya bid'ah-bid'ah di kuburan, membangun kuburan, membuat orang-orang berbuat syirik di situ, membiarkan orang meminta-minta di kuburan, maka ini semua tidak boleh, haram. Ya, jadi kalau dia umumnya melakukan pengurusan jenazah, kuburan, semuanya sesuai dengan syar'i, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau enggak, maka sebaiknya jangan ya. Satu bulannya 8.000. Oke, seperti apa yayasannya Pak? Bapak pada saat bergabung di situ apa yang Bapak ingin tanyain, seperti apa ini? Uang yang dipakai dibayar tiap bulan 8.000 bukan? Ya, makanya saya tadi belum punya wacana seperti apa yayasan ini. Kalau yayasan ini murni mengurus jenazah, pemakaman orang Islam dengan cara benar, sesuai dengan agama, nggak ada masalah. Masalah ada iuran dipungut di setiap anggotanya, ini butuh pertanyaan lagi. Kenapa dipungut iuran? Untuk apa itu?
Kalau iuran itu memang tujuannya untuk kegiatan sosial, membantu misal orang yang mau dikuburkan tidak punya kemampuan, pembelian kain kafan, pengurusan jenazah, pemandian, itu lain, nggak ada masalah sosial. Tapi kalau dipungut biaya keanggotaan tanpa ada penjelasan untuk apa, nggak bisa. Itu kan nggak boleh. Kan sering saya jelaskan kalau dalam masalah ekonomi Islam itu tidak boleh ada pemungutan biaya member, kecuali ada tujuan-tujuan yang jelas. Nggak boleh bilang kamu kalau bergabung jadi anggota kamu harus bayar sekian. Nggak jelas untuk apa itu. Itu nggak boleh. Jadi dalam transaksi bisnis, dalam Islam harus transparansi, nggak boleh tidak. Kalau jelas, ya ini biaya administrasi karena biaya kartunya mungkin sekitar Rp6.000, kemudian untuk memberikan gaji pegawai sekian, jadi kita ambil biaya Rp10.000, nggak ada masalah, karena jelas, asal antum yang memberikan ridho, itu nggak ada masalah. Jadi kalau iuran tadi yang Bapak bayar itu sifatnya memang kegiatan kayak tadi, ada unsur sosialnya, ya itu sedekah, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada pelanggaran syar'i di situ. Itu Pak ya? Ya? Baik, nggak ada masalah insya Allah. Selama itu sosial dan tidak. Yang penting kalau Bapak tahu dia menggunakan cara-cara yang melanggar agama, seperti misalnya pengurusan jenazahnya masuk semua, termasuk muslim dan non muslim. Ini nggak boleh. Karena orang Islam itu nggak boleh mengurus jenazah non muslim. Tidak boleh dimakamkan satu pemakaman, tidak boleh. Kalau sudah mati nggak boleh didatangin, nggak boleh dikunjungin, gitu kan? Seperti itu. Jadi harus jelas ya. Mohon maaf teman-teman yang mau masuk ke majelis kita, tolong jangan ditutupin kameranya ya. Kesian teman-teman nanti ngedit. Susah kalau ulalang depan kamera, kesian gitu. Ya, saya tahu mereka sulit editnya. Jadi antum lewat di belakang atau dari samping kiri kanan ya. Ini langsung diupload di YouTube, antum sendiri yang akan nonton nanti. Gitu kan. Sudah Pak ya tadi ya? Baik. Yang kedua, saya beli rumah dengan sistem KPR dan diwajibkan masuk asuransi. Mohon penjelasannya. Ini sudah saya jelaskan berulang kali, mohon maaf, tapi saya akan terangkan lagi ya. Dalam Islam tidak ada namanya asuransi sebenarnya ya. Apa itu asuransi? Menjamin sesuatu yang belum jelas bagi seseorang. Kalau Anda tabrakan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit dirawat di rumah sakit, tidak ada kejelasan, nggak dibutuhin. Tahu nggak? Sampai sekarang survei menjelaskan, kan gitu. Asuransi yang ada, saya tidak sedang menghardik lembaga asuransi. Yang saya jelasin seperti apa kalaupun mau dibentuk lembaga itu seperti apa secara syar'i ya. Ada caranya. Tapi yang ada sekarang itu mengiming-imingkan seseorang untuk bergabung, hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit nanti dirawat nginap sekian hari gratis. Kalau sakit, kalau nggak sakit, gitu kan? Kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau dalam Islam tidak boleh nih. Nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap orang akan terjadi ini maka harus bayar sekian untuk itu. Itu satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti ini nih. Dan hasil survei lapangan, coba antum lihat saja, mungkin bisa dicek di Google ya, hasil survei, ya. Orang yang memakai asuransinya dengan tidak memakainya, yang tidak memakai itu 75% ke atas. Masalah kasus orang masuk rawat rumah sakit, ada orang sudah 5 tahun bayar asuransi premi tiap tahun, tidak pernah masuk rawat nginap, nggak pernah. Nah itu. Jadi orang yang menggunakan itu pun kena iming-iming tadi itu kecil sekali. Kan gitu, seperti itu. Satu sisi yang lain, asuransi ini masuk jelas dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya. Nggak boleh, Nabi SAW melarang tuh. Kasus gini misal. Baik, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun tuh, bayar misalnya sederhana lah, anggap 80.000, anggap 100.000, kan gitu. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Gimana caranya kita mempertemukan premi 80.000 atau 100.000 dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Kita bayar 100.000, kita dibayar 5 juta. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pakai, hangus. Udah dianggap selesai, diambil oleh asuransi. Makanya orang yang kena yang dijanjikan atau diiming-imingkan tadi itu kecil sekali sebenarnya. Makanya perusahaan asuransi itu berlomba-lomba sekarang membuka, karena keuntungannya luar biasa, gitu kan? Karena orang yang pakai pun itu sedikit sekali. Kalaupun seseorang itu mati, target di asuransi itu, orang mati itu kalau semenjak dia mendaftar, selama umur dia masih 25 tahun, target asuransi itu masih 50 tahun loh. Dia targetnya itu orang meninggal minimal di umur 75. Kan begitu. Jadi dia 75 tahun baru meninggal. Kalau ada yang meninggal pun di bawah itu ya jarang. Paketnya dia begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum dikumpul uangnya, dengan uang nanti dikasih premi kalau kematian, tidak balance itu. Tidak balance, gitu kan? Kalau antum sakit, ya pada saat hari H sakit,
Itu antum ikhtiar, insya Allah akan ada. Boleh antum nabung, cadangan nanti kalau saya sakit akan ada, itu lebih baik. Karena jelas tidak ada gharar, tabungan antum sendiri. Antum butuh, antum pakai, selesai, gitu kan? Karena gharar ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Dalam Islam itu kemarin saya jelaskan, waktu kita jelaskan masalah tidak boleh mencurangi timbangan, ingat ya. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Tidak boleh ada ya manipulasi, semua harus transparan, gitu kan? Semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat rukun-rukun ekonomi dalam Islam. Jadi saya tidak pernah menemukan ada sisi, kalau saya pribadi ya, selalu kalau ditanya ada sisi dibolehkannya asuransi dalam Islam kalau sistem yang ada sekarang. Saya masukkan mobil saya, Ores asuransi. 5 juta saya bayar, selesai. Tabrakan, hilang kah, kena gempa kah, asuransi yang tanggung. Gharar akhi. Antum bayar 5 juta. Hilang mobilnya, nilai mobil 200 juta. Asuransi bayar 75% dari situ. Anggaplah antum dapat 175 juta. Antum cuma bayar 5 juta. Dari mana ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Kan itu. Dan iming-imingnya tadi kalau hilang. Yang gitu. Banyak loh terjadi kasus di lapangan ini, orang sengaja menghilangkan mobilnya. Ada terjadi itu. Sengaja dia menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, hilang, tuntut asuransi. Mobilnya kan sudah berjalan berapa tahun nih? Setiap tahun dia kasih 5 juta untuk ores. 4 tahun dia ikut, 5 tahun dia ikut, 5 kali 5 tahun, itu berarti 25 juta dia keluarin. Mobilnya pada saat dia beli 250 juta, 5 tahun kemudian sudah turun 40%. Asuransi siap mengganti 75%. Hilangin mobilnya. Asuransi ganti mobil baru. Gharar, manipulasi, kezaliman, tumpuk-tumpuk semua ini, gitu kan? Dari mana ini? Nggak bisa. Dalam Islam tidak boleh itu. Jelas tidak boleh. Jadi makanya kita harus lebih berpikir, lebih jernih ya berpikir. Sekarang yang jadi masalah, semoga Allah angkat ya, di negara kita ini asuransi sudah masuk ke semua lembaga, gitu kan? Masuk ke sampai ke pemerintahan kita. Seperti sudah dililit masalah riba ini dengan unsur asuransi yang sudah masuk dalam gharar ini sudah melilit kita. Seperti nggak bisa lepas. Subhanallah gitu. Seperti tidak bisa hidup kalau tidak ya KPR. Mohon maaf saya kemarin waktu bahas di Kelapa Gading Bulughul Maram. Jadi kitab lain yang saya bahas pas masalah bab jual beli. Dan saya bilang, kalau anda masih, mohon maaf, ini bahasa saya ya, saya tidak nyinggung siapapun, dan anda boleh cerna baik-baik. Yang saya maksudkan bukan menghardik siapapun, tapi saya sedang memberikan wacana. Kalau anda belum mampu, saudaraku, untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf saya bahasakan ini ya. Nggak usah, kontrak aja, nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan kena bunga sekian. Jangan bilang, oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba kata Nabi SAW 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu, orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa, nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya, jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basra dikatakan semoga Allah merahmati, atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basra dikatakan yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada, kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu, emang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu, ini yang ada. Kalau ada orang saudaraku bilang saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng, di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti, gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian pada saat anda cicil ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya bisa beli 10 rumah seperti itu, kita nggak tahu kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ya pusing benar kalau nggak ada kopi, tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja, nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila benar gitu kan. Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, tidak cocok, ya sudah. Gitu kan, orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar. Baik, lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, kita paksakan kalimat ini. Sebagian ulama menulis namanya syarikatut ta'min dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada gharar, sama konsekuensi. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, nggak boleh ada manipulasi. Semua ada kejelasan masalah ini. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu saya mengambil, misal kita ambil konsekuensi
asuransi mobil tadi, masalah 5 juta dibayar per bulan, per tahun misalnya preminya ores. Baik, pada saat tabrakan mobil itu, mobil anda ikut asuransi sama saya, 5 juta uang sudah disetor ke saya, tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, ini Pak, mobil saya tabrakan. Baik, saya bilang bawa ke bengkel A, saya tunjuk sebagai kantor asuransi. Bengkel A, bengkel ini berkualitas. Datang ke sana, nilai biayanya sekitar 3 juta. Baik, lapor 3 juta. Asuransi ini harus bertanya kepada orang yang punya duit, mau nggak biaya 3 juta nih? Oh mau, konsekuensinya apa? Nanti akan dikasih bagus, ini jaminan. Baik, maulah. Berarti nanti dibuatin kwitansi bahwasanya dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta. Sisa 2 juta loh uang ini. Kalau 3 bulan kemudian tabrakan lagi, kena lagi 3 juta. Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa keuntungannya kalau gitu saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus, yang berkualitas. Asuransi untung dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena punya dapat nasabah. Ini yang boleh secara syar'i. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada gharar merugikan pihak, ini yang boleh. Allahu alam. Jadi saya tidak tahu ya. Kemarin akhirnya ada orang yang bertanya sama saya mungkin seperti ini. Bagaimana kalau seandainya sudah diwajibkan, karena sudah terlanjur KPR tadi, kemudian diwajibkan asuransi, ini sudah terlilit dalam masalah itu. Saran saya Allahu alam, jadi kita berlepas diri dari situ. Kalau sudah terlanjur ada ribawi, tadi KPR kita jalankan dengan sistem ribawi, maka jalankan yang ada. Kalau kita punya kemampuan lunasi, kalau tidak jalankan yang ada sambil istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu baru lagi. Ini saya sarankan, Bapak yang bertanya bisa kembali ke dosa besar ya, yang ke-7 kalau nggak salah ya itu, yang masalah riba itu. Sebentar saya lihatin dulu. Iya, yang ke-7, halaman 31 ini. Maaf Pak, yang bertanya, saya dipegangin dulu. Ini Pak, coba dilihat dulu, dalilnya itu ya. Dosa besar ke-7, halaman 31. Sudah Pak ya? Coba dilihat di situ, saya bacain ayatnya ya. Al-Baqarah 278 279 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Titik-titik. Lihat di footnote nomor 1 Pak lanjutannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usum amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Lihat footnote Pak ya, di bawah sekali. Footnote nomor 1 saya baca terjemahannya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, artinya sudah terlanjur riba nih, kan gitu. Terus kita mau buka lagi pintu riba baru, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya Allah dan Rasulnya ini kalimat berat ya, akan memerangimu artinya akan menyusahkan hidup kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka bagimu pokok hartamu yang sudah berlalu selesai, nggak ada masalah. Ambil alih saja, gitu kan? Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Ya. Jadi jelas bahasanya di sini, kalau sudah terlanjur maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya jangan membuka lagi pintu riba itu, Allahu alam. Karena ini nanti akan berentetan gitu. Kalau saya sih tidak heran ya, KPR di bank ribawi kemudian direntetin dengan asuransi zulum tadi, kezaliman itu sudah biasa. Karena memang kesalahan dengan kesalahan gitu. Mohon penjelasannya berkaitan dengan puasa hari Arafah, mana yang paling rajih antara ikut pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Kalau saya pribadi ya, saya beristihad mengatakan sambil saya sudah tanya beberapa masyaikh ulama kita, kalau untuk lebaran kita ikut saja pemerintah Indonesia untuk lebaran, gitu kan. Tapi untuk puasa hari Arafah maka ikut keadaan jemaah haji yang sedang wukuf. Keadaan jemaah haji yang sedang wukuf, Allahu alam. Bahkan kalau mau lebih aman nanti kita puasanya Jumat dan Sabtu. Kalau yang belum puasa selama 9 hari ya. Jadi Jumat dan Sabtu diambil dua-duanya. Tapi niat puasa hari Arafahnya itu hari Jumat. Karena puasa hari Arafah itu diperintahkan pada saat jemaah haji sedang wukuf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tidak berpuasa di hari Arafah waktu lagi haji, tapi beliau memotivasi sahabat-sahabat yang tidak haji untuk puasa. Artinya di sini yang tidak hadir Arafah haji, di situ yang disuruh puasa. Berarti kasusnya adalah puasa hari Arafahnya, bukan kasus tanggalnya, tapi kasus jemaah haji wukufnya, gitu kan? Jadi di sini mesti kita jadikan sebagai untuk memahami yang benar. Beda dengan saya jelaskan kemarin itu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Beda ya. 9 10 Muharram kan diistilahkan dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa tanggal 9, hari ke-9. Dan Asyura, puasa hari ke-10 itu lain. Tapi Arafah memang puasa hari Arafah, harinya. Keadaan jemaah haji yang sedang wukuf. Allahu a'lam.